wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida wa kafa billahi wakila. Nashhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wal-zati wa sallallahu alaihi wa sallam. Ya Rabbillah, kita Allah subhanahu jemaah salat berkumpul di Masjid Islam kawasan Industri Batam Batam. Alhamdulillah kita selesai melaksanakan salat berjamaah, iktikaf, silaturahmi dan akan berjalan dengan kajian sore. Di antara sekian banyak kitab hadis ini di antara yang dijadikan banyak rujukan oleh ulama seluruh dunia Ahlussunnah wal Jamaah tentunya selanjutnya. Sebetulnya tidak usah ada kalimat Islam Sunni, Pak, tidak usah. Muslim, ada Muslim Sunni, Muslim Syiah, tidak usah. Muslim saja. Kalau katakan Muslim saja itu sudah jelas konotasinya mengarah kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Di tengah kehidupan, tengah masyarakat, lingkungan kita, dan juga bernegara, hidup bernegara di Indonesia khususnya dan juga pergaulan internasional, maka sudah seharusnya kita memperlihatkan bahwa Islam itu rahmat bagi semua, baik Muslim ataupun non-Muslim, bahkan untuk alam. Hanya tidak akan mengetahui tentang cara bersikap, berakhlak dengan Islam kecuali dengan belajar. Pantas Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah berkehendaki diberikan kebaikan, kebahagiaan, kesuksesan, dicintai oleh keluarga, orang-orang sekitar, bahkan orang yang bertemu pun hanya di medsos dia mencintainya, itu maka Allah akan memberikan kefakihan, memberikan pemahaman, semangat belajar, memahami dan juga memahamkannya. Jemaah yang dirahmati Allah, ada satu dialog antara Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sahabatnya. Membuka kajian kitab ini sebab yang akan kita nikmati dialog ini menjadi petunjuk apakah kita termasuk orang yang bahagia ataukah orang yang celaka. Setelah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam nama Rasul membaca salawat, memakamkan seorang sahabat di Baqi al-Gharqad, yaitu pemakaman dekat Masjid Nabawi di Madinah. Baqi di Baqi, Rasul bersabda, "Ma minkum min ahadin." Tidaklah salah seorang di antara kamu ila qad kutiba maq'aduhu minal jannati wa maq'aduhu minan nar, kecuali sudah ditetapkan oleh Allah siapakah yang menjadi ahli neraka, siapakah yang menjadi ahli surga dan siapakah yang menjadi ahli neraka. Selagi Rasul bersabda, tidaklah salah seorang di antara kamu kecuali sudah dicatat, ditetapkan sebagai ahli surga ataukah ahli neraka. Termasuk kita, Bapak Ibu dan Bapak-bapak, termasuk kita. Jadi pertanyaan yang di benak sahabat termasuk kita. Kalau sudah ditetapkan oleh Rasulullah, untuk apa kita beramal diri saja? Kan sudah jelas. Seperti wayang digerakkan oleh dalang, seperti artis atau aktor, pemeran, pemain film atau sinetron sudah diatur perilakunya lewat skenario yang diatur gerakannya, ucapan, perbuatan oleh sutradara. Maka sahabat bertanya, "Paham tadi ya Rasulullah, apakah kalau sudah seperti itu kita harus berbuat ya?" Kalau dia belajar, karena sudah ditetapkan seseorang itu akan masuk surga atau masuk neraka. Maka Rasul menjawab,
I'malu beramalah. Fakulun maka masing-masing yang sudah ditetapkan oleh Allah sebagai ahli surga atau ahli neraka, biyasaru akan dipermudah Allah lima khuliqa jalan yang sudah dan akan ditempuh olehnya. Biyasaru lima khuliqa lahu akan dipermudah jalan-jalan yang akan ditempuh oleh ahli surga atau ahli neraka. Logikanya kita nggak akan tahu apapun yang terjadi itu di antara hal yang gaib. Yang tahu hanya Allah. Rasul saja nggak tahu kapan turun hujan, di mana akan hujan, kan kayak gitu. Di mana akan meninggal, kan siapa pun nggak tahu kecuali hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk jenis kelamin. Kalau sebelum 4 bulan kan nggak tahu siapa pun apakah laki-laki atau perempuan. Itu hak prerogatif Allah, hak istimewanya Allah, hanya Allah yang punya itu. Ya Rasul bersabda, imam beramal sebab Islam itu bukan agama hayalan, bukan hanya agama angan-angan, hanya mengaku beriman kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, bisa masuk surga kan itu. Tapi iman itu adalah at-tasdiqu bil qalbi, membenarkan dalam hati. Itu iman yang 4, yang 6 ini. Pertama adalah beriman kepada Allah, kedua beriman kepada Rasulullah, dan beriman yang lainnya, yang 6 itu. Yang kedua adalah wal iqrar bil lisan, diucapkan dengan lidah. Orang yang baru masuk Islam wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Jadi itu apa? Enggak ada Tuhan-Tuhan itu. Sebab makhluk itu mempunyai beberapa karakteristik, beberapa ciri. Pertama, makhluk itu asalnya enggak ada menjadi ada. Sebab ada yang menciptakan. Itu poin yang pertama. Sehingga makhluk itu membutuhkan kepada yang menciptakan dan yang mengatur. Yang kedua, makhluk itu ada rupa, ada bentuk, ada warna. Karenanya membutuhkan tempat, membutuhkan waktu. Kalau Tuhan masih terbayangkan berbentuk apa saja seutuhan, apakah cahaya, apakah berbentuk anu dan anu, itu bukan Tuhan makhluk. Sebab masih tergambar. Sedangkan Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak bisa digambarkan, tidak bisa dihayalkan. Jangankan Allah yang Maha Pencipta, sudah saja malaikat roh belum pernah dilihat oleh mata. Walaupun itu sangat belum pernah kedengaran betapa nikmatnya surga yang benar-benar di surga belum. Yang ketiga, tidak bisa tergambarkan, terhayalkan yang sebetulnya itu bagaimana nikmat di surga itu, apalagi Allah. Makanya ketika ada pemahaman sebagian orang dikatakan Allah itu di atas langit, berarti Allah yang tadi bilang makan, Allah butuh kepada tempat. Logikanya kita tinggal di masjid ini, duduk di masjid, besar mana masjid atau kita? Besar masjid, kita di mobil, berarti di dalam mobil. Kalau mobilnya nyungsep ke parit, berarti penumpangnya pun nyungsep ke parit. Kalau Allah di atas langit, langitnya runtuh, Allah mengungsi ke mana coba? Jadi inilah pentingnya belajar akidatul Islamiyah, mengimani sifat 50. Dia diajarkan ketika kecil, tapi sekarang kan kedengaran lagi tuh. Itu di pesantren salafiyah. Apa itu? Sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat wajib bagi Rasul, sifat mustahil bagi Rasul, dan satu sifat menang jahil bagi Allah, sifat jahil menang bagi Rasulullah. Itu kan harus dipahami 40 sifat, 50 sifat ini supaya tidak terjerumus. Dan ketika sudah ditanya oleh anak kecil di mana Allah, Rasul menjawab Islam ini biasa. Sebab kita berdoa pun mendengar ke atas, bukan katanya Allah di atas. Itu biasa. Gak apa-apa, nah kita tenang. Sebab urusan kita sudah itu orang yang di atas. Siapa maksudnya pejabat? Sudah, masalahnya sudah selesai. Dia ada sudah di tanganku. Artinya apa? Sudah bisa diselesaikan. Ini kan bahasa-bahasa biasa.
Adanya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dirumuskan kembali akidah itu oleh Imam Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Beliau bukan mengarang, merumuskan kembali. Sebab ketika waktu itu pergumulan antara beberapa kelompok, kan itu yang mengaku Muslim, yang mempunyai firqah lain. Pertama adalah kelompok yang mengatakan bahwa itu mujassimah, berbentuk, bisa ngomong. Allah itu ngomong dengan lidahnya, bergerak dengan tangannya, jalan dengan kakinya, melihat dengan mata. Tapi tangan Allah lain dengan tangan kita, mata Allah lain dengan mata kita, kaki Allah lain dengan kaki kita. Itu tidak kayak gitu. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan itu adalah kiasan. Yang kedua, banyak kelompok, terutama Jabariyah dan Qadariyah. Jabariyah adalah kelompok yang majbur, merasa dipaksa oleh Allah, tidak punya apa-apa kekuatan. Maka yang miskin itu Allah, kita nggak bisa apa-apa, meskipun berbuat apa-apa kita miskin, makanya berapa berusaha. Itu majbur, Jabariyah. Seperti wayang berkat oleh dalam. Yang kedua adalah Qadariyah. Qadiru, merasa berkuasa, Allah itu menciptakan. Mau kaya, mau miskin, mau sehat, itu kemampuan kita, Allah nggak ikut campur tangan. Antara kelompok pertama Jabariyah fatalis, itu yang mereka itu ya merasa tidak punya kekuatan apa-apa. Yang kedua itu termasuk superior, Allah nggak punya kehendak apa-apa kecuali kita. Maka di tengah Ahlus Sunnah wal Jamaah katakan bahwa kita punya kehendak, kita punya keinginan, kita usaha, tetapi Allahu kulli syai', Allah yang mempunyai kuasa. Nah, dalam Islam makanya iman itu adalah atas itu bil qalbi, membenarkan dalam hati. Bukan cuma membenarkan, meyakini, membenarkan, mengimani. Wal iqrar bil lisan, ucapkan dengan lidah. Ucapan orang benar itu yang baik, memberikan manfaat, bukan memberikan madarat, termasuk dari dengan jempol Pak, menggunakan di medsos. Sebab Alkitab itu tasawuf masih ada manzilatan lisan. Alkitab batu itu tulisan itu sama dengan lidah dari kedudukan, atau memberikan manfaat atau madarat, apa dicatat sebagai amal soleh atau amal salah. Yang ketiga, kalau amal akan berbuat dengan amal perbuatan karena mutabadat ini. Tak bisa itu enak kali. Hanya mengucapkan kalimat syahadat saja, membunuh, mencuri, pinjolan, pinjaman online itu yang berriba, judi, masuk surga, kalau tidak akan bisa enak kali. Hanya Sang Rasul bersabda, "Lau Fatimah sarafat, la ya kan." Kalau Fatimah mencuri, kan itu maka aku langsung akan memotong. Artinya akan menanggung konsekuensi apa yang dilakukan. Dalam Al-Baqarah Allah berfirman, "Lahar maka sabar, kemanfaatan bagi jiwa. Amal kebaikan yang sudah dia laksanakan. Wa 'alaiha maka sabar, kesusahan, siksa." Kan itu hukuman bagi orang yang berbuat maksiat. Ini konsekuensinya. Tapi Allah Ghafurur Rahim, Allah Maha Ghafur, Maha Rahim, Maha Penyayang. Yu'adzim man yasha' wa yaghfiru man yasha'. Allah akan mengazab siapa saja Allah kehendaki, wa yaghfiru man yasha', Allah mengampuni siapa saja yang Allah kehendaki. Makanya kita sujud bersimpuh minimal kan 17 kali 17 rakaat atau salat sedang beribadah pada sebagai tanda kita memohon kepada Allah sesungguhnya kita ingin mendapatkan senantiasa ampun dan berkat Allah. Yang lain kepada Allah Subhanahu wa taala dia teruskan tentang kisah Nabi Rasulullah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah di antara buku besar pemahaman tentang takdir itu. Pertama Qadariyah, kedua Jabariyah. Pada itu Qadarul berkuasa. Allah itu mencipta makhluk. Sebaliknya Jabariyah kita nggak bisa punya apa-apa. Allah yang ngatur, miskin, kaya, sehat, sakit, terserah Allah. Jadi nggak usah berobat, nggak usah bekerja, nggak usah miskin. Ini bahaya kalau ini. Ahlus Sunnah wal Jamaah jalan tengah. Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berfikir sebab Allah memberikan akal, untuk berbuat sebab fisik yang paling bagus. Yang Allah ciptakan semua makhluknya adalah manusia. Maka khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia sebaik-baiknya bentuk. Sehingga berusaha, dan hasil akhirnya adalah Allah yang menentukan. Bagaimana hasilnya itu kan takdir Allah. Jadi pahala takdir sahabat berkata, apakah kita hanya duduk saja, gak usah berusaha? Maka Rasul menjawab, "I'malu, beramalah kamu. Fakullun, maka masing-masing, apakah sebagian di ahli surga atau di neraka,
sudah dapat ridho Allah atau nggak peduli. Karena yang pembahasan kemarin dianggap sepele tapi sangat besar. Keluar masuk rumah ketika melakukan aktivitas jangan lupa zikir. Sebab rumah yang di dalamnya tidak ada zikir, maka itu tempat setan. Ketika yang punya rumah masuk, baca salam dulu, terus berdoa. Keluar rumah juga berdoa. Ketika mau makan berdoa. Maka setan berkata, lama kita lalu wala isya. Tidak ada tempat tinggal untuk kita, tidak ada bisa untuk tidur. Tak bisa. Yang kedua, tidak ada tempat makanan untuk kita makan malam. Apabila yang penghuni rumahnya zikir. Tentu itu tidak terjadi kecuali dari pertama niat usahanya untuk ibadah, kerjanya untuk ibadah. Kedua dengan cara yang halal. Sebab bisnis itu berupa bentuknya ada jasa ataupun barang. Kalau cara yang haram nggak akan bisa zikir seperti itu Pak. Nggak akan ada bercampur air untuk wudhu air suci mensucikan air najis, tak bisa. Kalau dicampurkan air najis, air kencing maka yang suci pun jadi najis. Tetapi yang kedua keluar masuk kayak masuk kandang ayam, ayam pada ada baca salam keluar masuk kandang itu kayak ayam nggak baca salam makan seenaknya kan kayak gitu. Maka rumah itu dikatakan oleh setan sini ada tempat tinggal untuk kita. Keluar Pak, minum di sana. Enak kali di tempat itu. Tempat itu kasurnya, bantalnya, kulitnya. Toilet masuk keluar toilet tak zikir. Setan pun ikut mandi. Makanya ketika seseorang nggak mau dilihat oleh setan ketika tidak berpakaian maka baca zikir. Maka ketika baca zikir setan tak bisa melihat seorang muslim dalam keadaan telanjang. Malaikat saja menjauh nggak mau nengok yang telanjang karena malu. Tapi kebalik kalau seseorang pakai telanjang nggak pakai baju apapun nggak zikir maka setan akan tidur. Bahaya Pak seperti itu. Meninggal di toilet tidak diiringi rahmat Allah bahaya. Sangat bahaya sebab dia tidak dalam ketaatan kepada Allah. Maka minimal masuk toilet tapi diri dulu Allahumma inni a'udzubika min syarri khaba'is. Ya Allah aku berlindung kepadamu dari gangguan setan laki-laki dan perempuan. Begitu keluar kaki kanan dulu alhamdulillahilladzi wa'afani. Atau doa yang lain alhamdulilladzi azhaba 'anil adza wa'afani. Allah aku memuji kepadamu yang telah membersihkan saya, menjauhkan saya dari azab penyakit. Wa'afani dan memberikan kesehatan kepada saya. Maka setan tidak ikut mandi. Ini enggak begitu masuk toilet ngelamun terus habis ngelamun apa ini setan. Jadi jangan baca Allah. Nah, Rasul terus membacakan firman Allah dalam surat Al-Lail yang berkenaan siapa orang ahli surga atau di neraka. Sengaja saya kedepankan supaya enggak lupa sebab manusia itu maksud sumber insan ini manusia ketika dikatakan insan inilah linisyan itu suka lupa hakikat dari dirinya sebagai manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang tidak punya apa-apa akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Lupa punya hidupnya seenaknya. Kalau kita insya Allah Pak dikasih jabatan terutama jadi kepala daerah atau parlemen, saya bilang ke istri, saya bilang ke jamaah, punya kekuasaan besar, seorang lurah, seorang camat, seorang bupati, seorang wali kota, wakil presiden, kebijaksanaannya yang baik akan memberikan manfaat yang besar. Tapi ketika berbuat dosa, celakanya juga besar. Bagaimana seorang pemimpin yang misalkan lurah, camat, bupati, wali kota, wakil presiden mencuri uang rakyat, gimana minta ampunnya kepada Allah yang dizalimi jutaan orang? Padahal minta halal itu satu persatu. Tidak. Jalan PA itu berubah jadi jelek Pak. Sejak saya datang 2003 sampai sekarang jadi jelek kayak gitu jalannya. Lampunya mati-mati. Lampu jalan mati Pak. Banyak tempat itu di kita termasuk Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, apalagi Kalimantan Pak. Padahal jalan aspal yang kita pakai itu iuran dari kita. Saya sendiri kan sekian juta pakai mobil pajaknya kan setiap per tahun. Sekian ratus ribu motor itu kan bayar Pak. Kita nginjak aspal ini Pak bayar kita. Aspal itu uang dari kita. Tapi begitu jalannya jelek uang
nggak sampai 20% uang itu digunakan untuk peruntukannya negara kita, negara kita. Jadi macam mana mereka bisa mengaku kepada Allah akan mengampuni kalau yang dizolim itu ratusan orang, bahkan jutaan orang. Cukup mengembalikannya tidak cukup. Bagaimana kembalikan? Sudah dimakan habis. Tapi dia seorang pemimpin yang soleh, memanfaatkan untuk berikan kemanfaatan, untuk memberikan kebahagiaan, kemaslahatan bagi umat. Makanya kata Rasul bersabda, al-amanatu husna wa nadama. Menjadi pemimpin memegang amanat itu akan menjadikan kesulitan dan penyesalan nanti di akhirat. Orang soleh pun akan menyesal. Kenapa aku dulu memegang pimpinan pada banyak tuntutan dari rakyatnya? Enak sekarang mah enak loh. Uang PBB makan, masuk oknum Pak, sampai sekatu dimakan itu. Apa haknya pemimpin memakan uang zakat? Amel itu adalah orang yang tidak digaji oleh pemerintah. Ini lu oknum Pak, oknum lurah, camat, bupati makan uang zakat. Ada, dasar itu ada. Jadi Allah berfirman, Rasul membacakan firman Allah itu surat Al-Lail ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Faman aqwa, maka ada pun orang yang senantiasa berderma di jalan Allah, menggunakan hartanya untuk beribadah. Apakah untuk keluarga, untuk kebutuhan kesehariannya, atau membantu masyarakat, atau untuk membantu berdirinya atau menjaga merawat fasilitas umum seperti masjid, mushola, madrasah, puskesmas, jalan. Wattaqwa, dan bertakwa kepada Allah, wasaddaqa bil husna, dan percaya adanya kesempurnaan syariat Islam, adanya surga. Maka dia beramal soleh sebanyak-banyak karena Allah. Pasalnya seluruh apakah kami akan mempermudah dia masuk surga. Ini garis bawahi matakwa, orang berderma jalan Allah. Yang paling bagus berderma jalan Allah adalah wakaf abadi. Selama uang itu digunakan, barang itu digunakan untuk kemaslahatan masyarakat, meskipun usianya ratusan tahun, manfaatnya ngalir meskipun kita sedang wakaf. Makanya orang berakal sehat akan senantiasa ingin berwakaf. Mesti Bapak membutuhkan uang untuk wakaf. Wakaflah untuk besinya, untuk semennya, untuk pasirnya, bahkan depannya wakaflah. Meskipun bisa dapat masjid itu berdiri puluhan tahun, maka kepalanya ngalir. Enak Pak, seperti kita menginvestasikan uang di perusahaan besar, tidak akan rugi. Bahkan dividennya, keuntungannya berlipat ganda tiap tahun, maka kita pun akan nyimpan di sana. Yang kedua, bahwa wakil dan ada orang yang celaka, itu adalah orang yang pelit, tidak mau berderma jalan Allah, wastamna, dan tidak mendekatkan Allah. Hidupnya seenaknya. Setiap pagi Rasul bersabda, ada dua malaikat yang turun ke muka bumi. Dia berkata, Allahumma a'ti mumsikan falaf, ya Allah, gantilah orang yang sudah berinfak dan jalan ya Allah dengan lebih baik dan berlipat ganda. Siapa juga? Makanya lewat medsos sering ada ajakan sedekah pagi, itu sedekah pagi. Ini mengamalkan hadis ini. Tapi wa'ati mumsikan falaf, ya Allah, hancurkanlah orang yang tidak mau berinfak di jalan. Tiap pagi Pak, tiap pagi dia berikan seperti itu. Rugilah kalau kita sedang kerja di pagi sampai malam kan gitu. Terus dikumpul-kumpul, beli rumah, beli sawah, beli kebun, ketika meninggal itu nikahi waris. Itu sangat penting. Sebab sabda Rasul di situ, dan makanan yang kau makan, pakaian yang kau pakai, itu rezeki kita. Dan uang yang digunakan untuk sedekah, untuk makan, itulah rezeki kita. Sisanya adalah milik ahli waris. Jadi surat catatan tanah Pak yang di kampung atau di kampung-kampung kan, itu milik ahli waris. Kalau di wakaf itu milik ahli waris. Tapi Rasul bersabda lebih bagus gunakan ahli waris yang berkecukupan daripada yang kekurangan atau miskin. Artinya dibagi-bagi sebagai untuk anak keturunan kita, istri kita, sebagai untuk diwakafkan. Enak sudah meninggal tapi ngalir pahala. Bukan kita termasuk orang yang cerdas seperti kami.
Wa kadzdzaba bil husna, dan orang mendustakan adanya surga, sehingga hidupnya seenaknya, tak percaya dengan surga, tak percaya dengan neraka. Ketika dia terjerit, matanya merotok, mulutnya mangap, itu badannya kejam, semua mencabut dalam keadaan seperti itu. Kita berlindung kepada Allah. Fasenya seru, maka kami akan mempermudah dia. Bagi orang yang pelit, namun berdiri dari Allah, kamu diatur oleh Allah dan mendustakan adanya surga, tidak percaya adanya Allah yang akan berikan membalas kebaikan, maka kami akan mempermudah dia orang tersebut untuk berbuat kebaikan. Dia akan mudah untuk berbuat dosa. Orang mengatakan usrah masuk neraka, di usrah itu adalah artinya berbuat dosa. Ada yang mengatakan usrah ini adalah masuk neraka. Jadi artinya dua. Fasanya seru, maka kami akan mempermudah dia usrah masuk ke neraka. Yang kedua, fasanya seru, maka kami akan mempermudah dia usrah berbuat maksiat, sebab dia tidak mau bertobat, menikmati dosanya sehingga dia masuk ke neraka. Dua-duanya memang dibenarkan oleh kebanyakan ahli tafsir. Silakan para bapak ibu yang dirahmati Allah untuk membuka surat Al-Lail ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Apakah kita termasuk al-surga atau ahli neraka, hanya kita yang tahu. Intinya adalah senantiasa kita ingin mendapatkan ampunan rahmat Allah, mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sumber-sumber sabda semua tidak masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Termasuk yang saya, termasuk aku. Allah senantiasa memberikan karunia yang betapa besarnya kepada saya. Inilah ketawaduan dan perhatian Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim amin ya rabbal alamin. Allahumma qul lana dhunubanna wa walidina wa rabbana sayyidina faqil muslimin ajna aman. Allahumma shfi marwana wa hamdana ya Allah. Sembuhkan rasa sakit di antara dosa kami ya Allah. Saya minta saudara bapak di antara saudara kami ya Allah. Lindungilah, jagalah kami semua kejahatan makhlukmu ya Allah. Panjangkanlah persiapan dan nasihat yang berkah. Obatkanlah kami semua dari husnul khotimah. Berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sehingga kami mantap kepadamu untuk mencintai Rasulullah apapun